Boleh Ibu buka dulu beberapa surat ya, terutama sekali surat Al-Baqarah ayat 125. Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitil lit-taifin wal-'akifin war-ruk'a. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan yang iktikaf dan orang yang ruku dan orang yang sujud. Ruk'is sujud, gitu ya. Ayat 125. Ini berhubungan dengan pertanyaan iktikaf. Bahasan kita sebenarnya surat apa? Surat ini karena pertanyaan iktikaf. Jadi pertama sekali syariat iktikaf itu sudah ada dalam Al-Quran ya. Malahan bukan hanya bulan puasa, bisa di luar puasa juga. Yang kedua, sudah ada pada masa Nabi Ibrahim. Jadi ibadah iktikaf ini bukan ibadah yang disyariatkan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga dulu Nabi Ibrahim, Ismail. Makanya wa ahidna, telah kami perintahkan ila Ibrahim wa Ismail, ya, kepada Ibrahim dan Ismail, al-tahira, untuk mensucikan, membersihkan. Makanya masjid itu bersih-bersih ya menjelang Ramadan. Sebenarnya bersihnya setiap hari. Baiti itu ya Baitullah maksudnya. Lit-taifina, itu untuk orang yang bertawaf, wal-akifina, ya, orang-orang yang itikaf, wa ruk'i, itu untuk orang yang ruku, kemudian as-sujud, untuk orang-orang yang sujud, ya. Cuman begini, pertama, apa maknanya itikaf itu, ya. Jadi kalau kita lihat itikaf secara bahasa dari akafah, ya kan, al-habsu itu sama dengan jalasah, duduk. Al-habsu, mempenjarakan diri, ya, mempenjarakan diri itu artinya mengurung diri. Jadi orang yang itikaf itu menetapkan dirinya, sama dengan wakaf, sama dengan wukuf. Orang wukuf itu meletakkan dirinya di situ, mulai dari tergelincir matahari sampai nanti terbit fajar besoknya. Tapi biasanya di Arafah itu sampai maghrib. Jadi itu seakar itu, ya kan. Jadi orang-orang kafir dulu menghalang-halangi orang masuk ke Masjidil Haram ketika masa Makkah belum dikuasai oleh orang Islam.
ya kan? Jadi makanya masjid, memang masjid tidak bisa di rumah itikaf, ya, dia di masjid. Jadi kalau didefinisikan al-habsun nafsi anit tadarru adiyah, memenjarakan diri sendiri dalam melakukan suatu kebiasaan biasa yang kita lakukan, yang sifatnya tidak wajib, tapi kita mau mengabek diri di situ gitu. Dari sini nanti ibu-ibu saya ingin tekankan sedikit, bukan saya tidak termasuk orang yang itikaf sekarang ini, agak ragu saya baru menyampaikan gitu. Karena itikaf sekarang ini ya jam 11 masuk masjid, nanti menjelang sahur pulang gitu ya. Nah, padahal di sini betul-betul habsu nafsi, memenjarakan diri, berarti memasukkan diri ke dalam masjid dan putuskan hubungan dengan dunia, orang luar. Penjara kan begitu, masuk ke penjara, tidak ada lagi kontak keluar. Tapi kalau bawa HP ke dalam masjid, kemudian bisnis jalan terus, beko ya kan, jam besok apa tuh pak, ya jual selalu besok ada apa dong gitu. Nah, dia mengurus bisnisnya, mengurus pekerjaannya dari dalam masjid, ya kan. Jadi lubsu fil masajid atau fil masjidi, mendiamkan diri di dalam masjid, sifatin mahsusa biniyah, yaitu tata caranya mendiamkan diri di masjid dengan tata cara yang ditentukan. Ada niat, ada dua itu, ada niatnya itikaf, tata caranya ada, nah, gitu, ya kan. Maka itu sebenarnya itikaf itu adalah suatu ritual ibadah ya, semenjak Nabi Ibrahim sudah ada tadi ayatnya, ya kan. Tidak ada di lain selain dari masjid, ya kan, tidak ada, ya kan. Jadi memang adanya di masjid, ya kan. Yang dimaksud secara hakikatnya itu adalah satu, kita di situ sholat 5 waktu di masjid itu, ya kan, 5 waktu itu yang sebenarnya. Dan juga melaksanakan sholat sunat di situ, karena kita kan tidak keluar dari masjid, ya kan. Maka itu kalau ibu di masjid dari menunggu waktu, nah, ini kan sholat subuh, kemudian berzikir, berdoa, kan niatnya udah iktikaf tuh. Masuknya kapan umpamanya mau masuk, ya kan, mau 10 hari, berarti mulai masuk hari yang ke 21 umpamanya. Kalau hari di Hijriah itu kan malam dulu. Nah, masuklah setelah maghrib, umpamanya sholat maghrib di situ, langsung sudah niat iktikaf. Kemudian setelah maghrib berzikir, sholat sunat, ya kan, baca Quran sampai nanti Isya, ya kan. Nah, Isya sholat sunat lagi setelah itu, ya kan, mendengarkan pengajian kalau ada pengajian, kemudian sholat malam Ramadan. Ya, saya jarang menyebut namanya sholat tarawih, karena sholat tarawih itu bukan itu. Ya, sholat tarawih itu yang 23, ya kan. Dulu pernah kita baca sejarahnya begitu ya. Jadi namanya Qiyamul Ramadan. Nah, gitu. Berarti sholat pada malam Ramadan. Maka banyak orang protes, tidak ada Nabi sholat tarawih. Betul. Nabi sholatnya sholat malam Ramadan, ya kan. Nah, karena tarawih itu di masa Umar, ditambah rakaatnya, dikurangi bacaan ayatnya, jadilah 23 itu. Nah, itu yang disebut tarawih. Di tarawih itu bersantai-santai. Nah, ini namanya tarawih tapi gasnya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, gitu ya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ini keren saya kan. Nah, saya anggap saja ya. Jadi yang dimaksud ya sholat
majib, kemudian istirahat. Istirahat itu itikaf. Kan niatnya itikaf tuh. Kemudian ada yang tidur banyak, tidurnya juga itikaf. Jadi boleh tidur. Tapi di masjid. Ya kan? Di masjid. Sehingga menunggu dia waktu. Menunggu waktu sholat, ke waktu sholat dia di masjid. Selama dia menunggu begitu, dia sudah dapat pahala seperti orang sholat. Ya, nah gitu. Jadi orang yang beriktikaf itu, dia punya misi sebenarnya. Ya kan, misinya apa? Menyamakan dirinya seperti malaikat. Nggak ada kerja lain. Jadi ingin ibadah saja, ibadah saja, ibadah saja. Malahan Nabi 10 hari itu nyok kabeh pariknya gitu. Jangan lapar panjang saja, kabeh parik kok. Jadi seketik saja terluang lah gitu. Ya kan? Begitu menekan supaya bisa gitu. Jadi seperti misinya itu seperti mendekati Allah, ya kan? Seperti layaknya malaikat. Ya. Tidak ada bermaksiat. Itikaf tuh lihat WA, lihat juga YouTube, lihat juga TikTok. Nah, itu macam-macam lah itu. Itu namanya kadang fisiknya di masjid tapi panganannya di luar masjid. Ya kan? Lalu mengerjakan semua perintah Allah siang dan malam tanpa henti. Hentinya itu ya buang hajat, makan, ya kan? Mandi. Mandinya nggak pulang ke rumah, Bu. Di masjid itu, ya, padahal Nabi kan dekat rumahnya di situ kan. Sisir rambutnya Nabi itu di onyokan kepala itu di jendela atau disisir oleh Aisyah. Begitu. Jadi ibadah itikaf ini ibadah menyerahkan diri kepada Allah dengan memenjarakan dirinya di masjid. Tidak ada kesibukan-kesibukan di luar ibadah, tidak ada. Iya kan? Karena kalau syarat ya. Jadi mangkana siapa yang i'tikafa ma'i, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku kata Rasulullah. Ambillah umpamanya fal ya'takifi beriktikaflah asra auhir atau di akhir 10. Oke, sekarang sudah masuk 10 ya. Oke, silakan kalau mau iktikaf. Tapi di sini tidak ada tempat iktikaf ya. Jadi ibadah iktikaf secara dalil disyariatkan melalui Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya tadi surat Al-Baqarah,